Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teorema limit dari fungsi atas variabel kompleks. Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Happy watching! Yang pertama yaitu definisi. Teorema merupakan suatu pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan kemudian dapat digunakan sebagai senjata dan pemecahan masalah terkait. Selanjutnya untuk teorema yang pertama. Misalkan bahwa fz sama dengan uxy plus iv x, y, z0 sama dengan x0 plus y0 dan w0 sama dengan u0 plus iv0. Maka limit fz z menuju 0 sama dengan w0. Jika dan hanya jika limit ux, y x, y menuju x0, y0 sama dengan u0 dan limit vxy x, y menuju x0, y0 sama dengan v0. Untuk pembuktian, karena di sini jika dan hanya jika, jadi kita akan membuktikan dari arah kanan dan arah kiri. Di sini pertama, misalkan limit ux, y x, y menuju x0, y0 sama dengan u0 dan limit x, y limit vx, y x, y x0, y0 sama dengan v0. Selanjutnya di sini kita akan buktikan limit fz z0 sama dengan v0. Pertama, diambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Nah, untuk karena limit ux, y sama dengan x, y menuju x0, y0 sama dengan u0, maka untuk delta 1 lebih besar dari 0, sehingga nilai mutlak u min u0 kurang dari epsilon per 2. Asalkan 0 kurang dari akar x min x0 kuadrat ditambah y min y0 kuadrat kurang dari delta 1. Nah, untuk yang kedua yaitu dari limit vx, y x, y menuju x0, y0 sama dengan v0, maka untuk delta 2 lebih besar dari 0, sehingga nilai mutlak v min v0 kurang dari epsilon per 2. Asalkan 0 kurang akar x min x0 pangkat 2 ditambah y min y0 pangkat 2 kurang dari delta 2. Nah, akibatnya dengan memilih delta paling kecil antara delta 1 dan delta 2, dimana jika 0 kurang dari akar x min x0 kuadrat ditambah y min y0 kuadrat kurang dari delta, maka didapatkan yaitu nilai mutlak fz dikurangi w0 sama dengan nilai mutlak u plus iv dikurangi u0 plus iv0. Nah, dimana ini kita samakan, sehingga nilai mutlak u min u0 ditambah iv min iv0 sama dengan nilai mutlak u min u0 plus i nilai mutlak v
dimana tadi U min U0 itu kurang dari delta per 2 dan V min V0 juga kurang dari delta per 2, sehingga delta per 2 ditambah delta per 2 sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon, sehingga terbukti bahwa limit fz z menuju 0 sama dengan w0. Selanjutnya yaitu kita misalkan limit fz x menuju 0 sama dengan w0 itu benar. Kita akan buktikan limit u x y menuju x0 y0 sampai dengan u0 dan limit v x y menuju x0 y0 sama dengan v0. Diambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Karena limit fz x menuju 0 sama dengan w0, maka untuk delta lebih besar dari 0. Dan 0 kurang dari akar x min x0 pangkat 2 ditambah y min y0 pangkat 2 kurang dari delta. Dimana nilai mutlak fz min w0 kurang dari epsilon. Ini kita ketahui dari yang pertama tadi, bahwa nilai mutlak fz min w0 itu kurang dari epsilon, atau nilai mutlak u min u0 plus i nilai mutlak v min v0 kurang dari epsilon. Untuk delta lebih besar dari 0 di atas, jika 0 kurang dari akar x min x0 pangkat 2 ditambah y min y0 pangkat 2 kurang dari delta, maka u min u0 kurang dari nilai mutlak u min u0 plus i v min v0 kurang dari epsilon. Tentunya untuk v min v0 kurang dari nilai mutlak i v min v0 plus u min u0 kurang dari epsilon, sehingga terbukti bahwa limit u x, y menuju x0 y0 itu sama dengan u0, dan limit v x, y sama dengan v0, x, y menuju x0 y0. Baik, yang selanjutnya adalah teorema 2. Misalkan lim fz untuk z mendekati z0 sama dengan w0 dan lim gz untuk z mendekati z0 sama dengan v0, maka berlaku yang pertama adalah lim fz tambah gz untuk z mendekati z0 sama dengan w0 tambah v0. Yang kedua, lim fz kali gz untuk z mendekati z0 sama dengan w0 kali v0. Yang ketiga adalah lim fz per gz untuk z mendekati z0 sama dengan w0 per v0 dengan v0 tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah lim c untuk z mendekati z0 sama dengan c untuk c merupakan suatu konstanta. Untuk pembuktian yang pertama adalah lim fz tambah gz untuk z mendekati z0 sama dengan w0 tambah v0 dengan syarat untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0 sedemikian sehingga nilai mutlak z dikurangi z0 lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta. Maka nilai mutlak fz tambah gz dikurangi w0 tambah v0 lebih kecil dari epsilon. Buktinya adalah diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0. Nilai mutlak fz tambah gz dikurangi w0 tambah v0
sama dengan nilai mutlak fz dikurangi w0 tambah gz dikurangi v0 lebih kecil sama dengan nilai mutlak fz dikurangi w0 ditambah gz dikurangi v0 lebih kecil dari epsilon. Karena lim fz untuk z mendekati z0 sama dengan w0 dan epsilon per 2 lebih besar dari 0, maka terdapat delta 1 lebih besar dari 0 sedemikian sehingga 0 lebih kecil dari nilai mutlak z dikurangi z0 lebih kecil dari delta 1. Maka fz dikurangi w0 kurang dari epsilon per 2. Selanjutnya, karena lim gz untuk z mendekati z0 sama dengan v0 dan epsilon per 2 lebih besar dari 0, maka terdapat delta 2 lebih besar dari 0 sedemikian sehingga nilai mutlak z dikurangi z0 lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta 2. Maka gz dikurangi v0 kurang dari epsilon per 2. Lalu kita pilih salah satu delta di antara delta 1 dan delta 2. Setelah itu, nilai mutlak z dikurangi z0 lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta sama dengan nilai mutlak fz tambah gz dikurangi w0 tambah v0 kurang dari nilai mutlak fz dikurangi w0 tambah gz dikurangi v0 kurang dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Selanjutnya, nilai mutlak fz tambah gz dikurangi w0 ditambah v0 kurang dari epsilon. Maka, lim fz tambah gz untuk z mendekati z0 sama dengan w0 tambah v0, yang artinya teorema 2 terbukti. Nah, kali ini kita akan memasuki contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, kita disuruh mencari nilai dari limit z mendekati z0 untuk fungsi z. Diketahui z0 sama dengan x0 plus iy0 dan fungsi z sama dengan z yang merupakan fungsi identitas. Ditanya, tentukan nilai dari lim z mendekati z0 untuk fz. Penyelesaiannya, limit z mendekati z0 untuk fz sama dengan limit z mendekati z0 untuk z, di mana fz tadi adalah sama dengan z, sama dengan limit z mendekati z0 untuk x ditambah y, di mana z tadi adalah sama dengan x ditambah y. Berarti, menurut teorema 1, kita bisa memecah bentuk limit ini menjadi dua suku, yaitu limit x ditambah y dikali limit y. Hanya saja, kalau misalkan kita tetap menuliskan limit z mendekati z0, itu menjadi tidak relevan, karena di sini variabelnya adalah x saja. Sementara di sini nanti kalau z itu tidak masuk akal. Memangnya x sama z itu hubungannya apa? Seperti itu. Lebih baik kita nyatakan z itu dalam x ditambah y, atau z itu kan dapat dinyatakan dalam bentuk koordinat x, y mendekati x0, y0. Begitu juga dengan limit y. Ini berarti tetap diubah menjadi x, y menjadi mendekati x0, y0. Langkah selanjutnya, itu tadi kan merupakan fungsi kontinu. Kalau misalkan kita ingin mencari limitnya x, itu kita akan memasukkan nilai x, lalu ketemunya adalah x0. Lalu, sama saja, kalau kita ingin mencari nilai limitnya y, maka kita akan memasukkan nilai y, ketemunya adalah y0. Lalu hasilnya adalah sama dengan y0 yang merupakan sama dari persamaan awal tadi. Jadi, nilai dari limit z mendekati z0 untuk fungsi z adalah sama dengan z0. Selanjutnya contoh soal yang kedua, jika z0 sama dengan x0 ditambah y0 dan fz sama dengan z kuadrat, maka tentukanlah nilai dari lim z mendekati z0 untuk fz. Diketahui z0 sama dengan x0 ditambah y0, fz sama dengan z kuadrat. Ditanya, tentukan nilai dari lim z mendekati z0 untuk fz.
Jawab, lim Z mendekati Z0 FZ sama dengan lim Z mendekati Z0 Z kuadrat, karena telah diketahui bahwa FZ sama dengan Z kuadrat, sama dengan lim Z mendekati Z0 untuk Z dikali Z. Ini mengerjakannya sesuai dengan teorema 2 yang nomor 2 yang perkalian. Ini lim Z mendekati Z0 FZ dikali GZ sama dengan W0 dikali V0 jika lim Z mendekati Z0 itu untuk FZ itu nilainya W0 dan lim Z mendekati Z0 untuk GZ itu nilainya V0. Dapat ditulis lim Z mendekati Z0 untuk Z dikali lim Z mendekati Z0 untuk Z, karena pada contoh soal yang pertama telah diketahui bahwa nilai lim Z mendekati Z0 untuk Z adalah Z0 ini, maka dapat ditulis hasilnya adalah Z0 dikali Z0 sama dengan Z0 kuadrat. Jadi nilai dari lim Z mendekati Z0 untuk FZ sama dengan Z0 kuadrat. Oke, di sini saya Ermawati Samsia akan melanjutkan presentasi, yaitu pada contoh soal yang ketiga, di mana untuk contoh soal yang ketiga ini soalnya jika Z0 itu sama dengan 1 ditambah I dan FZ nya itu 3Z kuadrat tambah Z tambah 1, maka tentukanlah nilai dari limit FZ di mana Z nya itu mendekati Z0. Yang diketahui tadi ada dua, yaitu Z0 dan FZ, di mana untuk Z0 nya itu 1 tambah I dan FZ nya sendiri yaitu 3Z kuadrat tambah Z tambah 1. Yang ditanyakan apa? Tentukan nilai dari limit Z menuju Z0 untuk FZ. Jawab, limit Z menuju Z0 untuk FZ itu kita substitusikan FZ nya dan Z0 nya tadi kan sudah diketahui, sehingga menghasilkan limit Z menuju 1 ditambah I untuk 3Z kuadrat tambah Z tambah 1. Lalu kita menggunakan teorema yang kedua di nomor 1, yaitu terkait tentang penjumlahan, sehingga menghasilkan limit Z menuju 1 tambah I untuk 3Z dan limit Z menuju 1 tambah I untuk Z dan limit 1 di mana Z menuju 1 tambah I, sehingga kita tinggal menghitung nilai limitnya. Kita substitusikan untuk Z nya yaitu 1 tambah I. Kita tinggal pilih untuk 3-nya kita bisa tiganya bisa dikeluarkan sehingga menghasilkan 3 dikali 1 tambah I kuadrat ditambah 1 tambah I dan ditambah 1. Kenapa 1? Karena limit dari 1 itu kan namanya limit konstan. Jadi 1 itu bernilai konstan, sehingga limit dari 1 itu hasilnya sendiri, yaitu nilainya sendiri yaitu 1, sehingga ditambah 1 nilainya 1 ini. Lalu yang selanjutnya lalu sama dengan tinggal kita substitusi, bukan disubstitusikan sih, kita eliminasi untuk 1 dan min 1-nya, sehingga menghasilkan 6I tambah 1 tambah I, harusnya ini I ada titiknya,
Jadi 6i tambah 1 tambah i tambah 1 sehingga hasilnya 7i ditambah 2, atau juga bisa ditulis dengan 2 ditambah 7i. 2 itu bilangan real dan 7i nya itu imajiner. Jadi nilai dari limit Z menuju Z0 untuk Fz yang tadi yaitu sama dengan 2 ditambah 7i. Mungkin itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf selaku perwakilan dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.